Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita pada hukum air yang ketiga, yaitu al-ma'un najisu awil mutanajis. Air mutanajis, air najis atau air mutanajis. Sudah kita jelaskan dua hukum air sebelumnya, yaitu air mutlak, suci mensucikan, kemudian yang kedua air yang suci tapi tidak bisa digunakan bersuci, yang dibagi dua, yaitu air musta'mal dan air mutaghayyir. Sekarang yang ketiga yaitu air najis atau air mutanajis. Bagian yang ketiga ini adalah air yang dijatuhi oleh suatu yang najis. Wa huwa alladhi najusa liwuqu'in najasati fihi, liwuqu'in najasati fihi, yaitu air yang najis dengan sebab dijatuhi benda yang najis. Ya, ada air yang sedikit dijatuhi oleh benda yang najis seperti kotoran cicak dan sebagainya atau bangkai, maka itu hukumnya air mutanajis. Sudah jelas, namanya aja mutanajis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jangankan bersuci, untuk diminum pun ya tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Karena dia najis, haram untuk dikonsumsi. Halatu ku'in najasati fil ma'i, keadaan-keadaan ya yang mana air itu dijatuhi oleh najis. Yang pertama, idza kana al-ma'u qalilan dunal qullatain, apabila air tersebut sedikit, air sedikit, dunal qullatain, kurang dari dua kullah. Ada air sedikit kurang dua kullah, ya di sana dijatuhi oleh najis. Contohnya air galon misalkan. Air galon itu kurang dari 2 kullah. Ya, kita buka tutupnya sebelum kita tuangkan ke tas dispenser misalnya atau tempat air, tiba-tiba ada cecak buang kotoran masuk ke dalam sana. Ya, karena airnya ini air yang kurang 2 kullah, bagaimana? Ya tanajjasu mutlaqan bi mujarradi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Maka seketika itu juga air yang sedikit kurang 2 kullah tatkala dijatuhi oleh najis itu menjadi air mutanajis meskipun tidak berubah sifat daripada air itu. Air galon jatuh kotoran, misalkan kotoran cicak masuk, air itu tidak berubah sama sekali, rasanya baunya sama segar, tapi dia menjadi air mutanajis secara hukumnya. Kenapa? Karena air tersebut dijatuhi oleh najis, sementara air galon tersebut kurang dari 2 kullah. Kalau air kurang 2 kullah maka itu dihukumi air yang sedikit. Air di ember, air di bak misalkan, itu akan menjadi air mutanajis kalau dia dijatuhi oleh najis, meskipun najis itu tidak menyebabkan perubahan pada air tersebut. Kemudian yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran qullataini fa aktsar, kalau najis itu jatuh ke dalam air yang banyak 2 kullah atau lebih, misalkan dalam kolam, ya kolam itu misalkan ya lebih dari 2 kullah, masuk kotoran di sana atau masuk najis bangkai misalkan, bagaimana? Fala yatanajjasu illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran. Maka air di kolam itu tidak akan menjadi najis. Ya, air kolam lebih dari 2 kullah, masuk bangkai cicak di sana, masuk bangkai ayam, atau masuk kotoran, misalkan ada orang buang air kecil di sana, tidak akan menjadikan air itu mutanajis seperti air galon yang tadi, karena air galon sedikit. Ya, kalau ini airnya banyak, 2 kullah atau lebih dari 216 liter misalkan, tidak menjadi najis, kecuali kalau ada perubahan pada air yang banyak, maka dia menjadi air mutanajis. Baik yang berubah itu adalah warnanya atau rasanya atau baunya, meskipun perubahannya sedikit. Misalkan ada air di kolam besar,
kolamnya besar lebih 2 kula. Kemudian ada anak kecil di sana kencing, ya mungkin kencingnya warna kuning pekat. Tatkala dia kencing di sana, nyata air kolam itu berubah, warnanya agak kuning misalkan, meskipun rasa dan baunya mungkin tidak berubah, tapi warnanya dilihat yang semulanya bening misalkan tiba-tiba menjadi kekuningan. Maka kalau dia berubah seperti itu, sudah air itu menjadi air mutanajis, tidak bisa digunakan untuk, tidak bisa dipakai menggunakan bersihkan pakaian, tidak bisa digunakan untuk mandi wajib di sana. Akan tetapi ada sedikit kelebihan diberikan kita oleh agama pada masalah air yang banyak. Kalau tadi itu air kolam banyak lebih 2 kula berubah sifatnya, misalkan warnanya kuningan, kapan boleh kita gunakan lagi? Nah, tatkala warnanya sudah kembali normal. Seperti jangan dipakai dulu mungkin berapa saat, 1 hari mungkin, lama-lama akan mengendap ke bawah, ya airnya kembali jernih, maka sudah boleh lagi kita gunakan untuk ya bersuci. Mungkin ada yang buang kotoran sana, misalkan ya sedang diare mencret, tiba-tiba dia buang air besar di sana, si anak ini tiba-tiba langsung berubah warnanya kuning semua, misalkan sehari masih dia kuning, 2 hari masih kuning, 3 hari, seminggu baru dia berhenti kuning misalkan, maka sudah boleh lagi kita gunakan untuk bersuci air tersebut. Tapi kalau air sedikit bagaimana caranya supaya dia menjadi suci kembali? Misalkan kita punya kolam di rumah kita, kolam ini memang ukurannya mungkin 220 liter, ya 220 liter lebih dari 2 kula, tapi ternyata pada waktu tersebut karena sudah dipakai-pakai tersisa hanya mungkin 150 liter, ya jatuhlah di sana kotoran cicak, misalkan jatuh kotoran cicak yang menyebabkan tidak berubah karena dia kotoran cicak sedikit, misalkan airnya 150 liter jatuh kotoran cicak, maka otomatis air di kolam tadi menjadi air mutanajis. Bagaimana caranya supaya bisa kita pakai lagi? Kita tambahkan air, isikan air lagi supaya volume daripada air kolam yang sudah berkurang tadi minimal menjadi 216 liter kembali atau lebih, tidak masalah. Nah, maka air itu sudah boleh dipakai untuk bersuci lagi. Ya, jadi itu cara kita membolehkan kembali untuk air yang sedikit boleh digunakan lagi, menghilangkan kenajisannya, yaitu dengan menambah volume air sedikit menjadi 2 kula atau lebih. Kalau masih kurang 2 kula tidak bisa, jadi harus kita tambah sampai ya airnya menjadi 216 liter atau lebih. Itu cara untuk yang mensucikan air yang sudah terkena oleh najis. Begitu juga dengan minyak. Ada minyak goreng yang dijatuhi oleh bangkai cicak misalkan, atau dijatuhi oleh kotoran, ya otomatis minyak itu menjadi minyak yang mutanajis, tidak bisa dipakai menggoreng lagi. Kalau kita goreng dia ikan di sana, maka ikan itu menjadi mutanajis. Kenapa? Karena minyak tadi dijatuhi oleh kotoran cicak. Ya, tidak cukup hanya sekedar dihilangkan kotorannya saja. Wah, ini minyak baru ditumpah ini minyaknya mahal, 2 liter lagi nih mau goreng apa misalkan, jatuh, wah ini sia-sia kalau dibuang. Dihilangkan saja kotorannya terus dipakai goreng, maka tidak sah. Nah, tidak sah, masih dia dihukumi minyak yang mutanajis. Ya, jadi kalau kita goreng tempe, goreng tahu dan sebagainya, maka makanan itu menjadi makanan yang mutanajis. Sebabkan minyak yang mutanajis tadi, semua yang digoreng di sana yang menjadi suatu yang tidak boleh kita makan. Bagaimana caranya untuk mensucikan minyak yang terkena oleh kotoran atau bangkai? Caranya adalah ya dengan kita tuangkan air di sana. Kita tuangkan air di sana dan kita aduk-aduk seperti kita mencuci minyak. Ya, kita taruh mungkin di baskom, siram dengan air, udah diaduk-aduk. Ya, diaduk, kotorannya dihilangkan dulu. Yang disiram, diaduk-aduk. Bagaimana caranya tuh pisah? Setelah disiram ya dipisah saja. Bagaimana cara misahnya? Ya biasa kalau kita taruh minyak, ya air di dalam minyak itu nanti akan terpisah. Minyaknya di atas atau di bawah? Ya, minyaknya di atas atau di bawah? Nah, itu nanti akan terpisah, airnya dibuang, tersisa minyaknya saja. Nah, baru boleh digunakan lagi untuk ya goreng tahu, tempe, silakan.
Tapi kalau minyaknya minyak mati, minyak yang jamit, itu lebih mudah untuk membersihkannya. Misalkan ada minyak yang tidak pernah dipakai, minyak mati, istilahnya dia beku. Ya ternyata pas kita mau pakai ada kotoran jatuh di sana. Wah, kotorannya di bagian sini saja. Ya boleh kita buang bagian sini saja, sisanya kita pakai untuk menggoreng. Kenapa? Karena sifatnya dia itu agak sedikit beku, tiba-tiba jatuh oleh najis, kotoran cicak misalkan masuk ke sana, ya tidak perlu dibuang semua. Buang bagian kotorannya saja, terus digunakan untuk menggoreng, silakan, tidak masalah. Kemudian di sini dijelaskan al-ma'fuwatu minan najasati fil ma'. Ada najis yang dimaafkan. Ya, ada istilahnya najis yang ma'fu, yang dimaafkan. Fil ma' pada air. Ada najis yang dimaafkan pada air, tidak dimaafkan pada pakaian untuk dibawa sholat, tidak dimaafkan pada sholat. Ada najis yang dimaafkan dalam sholat, tapi tidak dimaafkan pada air. Contoh, najis yang dimaafkan pada air, tapi tidak dimaafkan pada pakaian atau pada sholat. Yufa fil ma'i wal ma'i anin najasati allati la yudriku tarfu al-basar al-mu'tadil wal maitati allati la dama laha sa'il. Najis yang dimaafkan pada air tidak dimaafkan pada sholat. Contohnya adalah bangkai yang tatkala kita belah anggota badannya, ya itu tidak mengalir darah, itu pada air dimaafkan. Misalkan ada air 1 ember kurang dari 2 kula, masuk bangkai semut, kemudian bangkai serangga, semua binatang yang dihukumi dia tidak punya darah mengalir masuk ke sana mati. Kalau itu dengan sebab perbuatannya sendiri, maka air tersebut masih boleh digunakan bersuci, dimaafkan. Tapi kalau bangkai tersebut kita bawa sholat, tidak dimaafkan. Contoh, pas kita sholat, assalamualaikum sesi sholat, ternyata kita lihat di kantong ternyata ada bangkai semut 1. Bagaimana sholatnya? Tidak sah, harus kita ulangi kembali. Kenapa? Karena kita sholat membawa daripada najis, yaitu bangkai semut tadi. Tidak sah sholat kita, harus kita ulang. Atau misal ya ada biasa wanita-wanita yang suka saling membunuh kutu di kepala, kutunya dibunuh di kepala, bangkainya tidak dibuang, itu juga tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena sholat masih membawa bangkai kutu yang ada di atas kepalanya. Padahal itu hal yang kecil sekali, ya bangkai semut. Kalau bangkai ayam sudah jelas mungkin dia besar. Ya ini bangkai semut yang kita bawa sholat, tidak sah sholat kita. Itulah bangkai atau najis yang dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan pada sholat. Ada yang sebaliknya, ada najis yang dimaafkan dalam sholat, tapi tidak dimaafkan dalam air. Contohnya darah sedikit. Saat kita sholat mungkin kita menggaruk, ya keluar darah sedikit, ya maka itu dimaafkan. Tapi kalau darah sedikit ini menetes pada air, maka air itu menjadi mutanajis, tidak dimaafkan. Nah itu. Jadi pada air khususnya di ini dijelaskan ada berapa najis yang dimaafkan seperti tadi, yaitu ada najis yang tidak terlihat oleh mata, begitu juga bangkai yang tidak punya darah mengalir seperti serangga, kazubab, lalat, kemudian nyamuk, semut dan sebagainya. Nah itu tatkala dia jatuh ke dalam air yang sedikit, maka tidak menjadikan air itu mutanajis, ya masih boleh digunakan untuk ya bersuci, bagi diminum masih boleh. Kemudian di sini disebutkan bisyartain, dengan 2 syarat. Jadi najis yang dimaafkan dalam air ini ya harus terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, alla yakuna bi fi'lihi, yaitu bukan karena kesengajaan kita. Ada air sedikit, kita ambil bangkai semut, kemudian kita masukkan ke sana. Ini perbuatan kita yang masukkan bangkai semut ini, maka air itu menjadi mutanajis. Tapi kalau dengan sebab perbuatan si semut itu sendiri, ya yang jatuh ke sana, mungkin semutnya mau belajar renang tapi tidak bisa berenang, lama-lama mati di dalam ember itu. Karena perbuatan semut itu sendiri tidak menjadikan air ini menjadi air yang mutanajis. Kemudian syarat yang kedua, alla taghayyura ma waqa'at fihi,
bangkai yang masuk tidak merusak sifat air. Bangkai semut banyak masuk ke dalam air, tiba-tiba lama-lama kita tidak pernah lihat semut ini hancur, ya dia berubah daripada sifat air. Air yang bening lama-lama ya agak sedikit berubah dengan sebab banyaknya bangkai semut yang sudah hancur di dalam air tersebut. Jadi kalau terpenuhi dua syarat ini, maka ya sah hukumnya kita berwudu dengan air tersebut meskipun ada bangkai ya binatang yang tidak mengalir darah seperti semut, lalat dan sebagainya sudah dijelaskan tadi. Inilah permasalahan tentang ya air mutanajis. Ya, jadi air mutanajis ini pertama tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak boleh digunakan untuk dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diminum, pakai masak tidak boleh karena dia adalah hukumnya mutanajis. Ini 3 hukum air yang sudah selesai kita bahas. Yang pertama yang sudah kita jelaskan sebelumnya yaitu hukum daripada air suci mensucikan. Kemudian hukum yang kedua, air yang suci tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang ketiga ini adalah hukum air najis atau air mutanajis. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk saya pribadi dan untuk semua yang menonton. Ya, yang menonton video ini mudah-mudahan diberikan ya manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.